Halo sobat anime, ada judul baru lagi nih yang beda sama yang lain. Ada kelahinya, ada anunya, ada duel-duelnya dah. Yang di bawah umur bisa skip ya, karena ini banyak boba tumpah. Waduh. Ini full banyak hiburan dan diselingi dengan action. Banyak fan service-nya lah. Jadi ya gitulah. Ah ya, judul barunya ini adalah If You Are God Disciplined, You Can Be a Teacher. Langsung aja kita gaskan. Komik ini menceritakan tentang seorang manusia setengah dewa atau biasa kita sebut sebagai demigod yang bernama Xian Genzu. Ia datang melintasi surga untuk menanggung takdir manusia. Ia datang ke dunia lagi untuk menunjuk seorang raja bagi umat manusia atau ia malah akan memimpin sebuah perang besar. Dan itu adalah misi awalnya ia datang ke dunia ini. Tapi faktanya ia hanya ingin memiliki seorang murid wanita yang cantik untuk dapat menggosok punggungnya ketika ia mandi. Waduh. Karena memang untuk saat ini murid-murid miliknya hanyalah seorang pria, yaitu pria kuat berpedang dan juga seorang pria assassin yang sungguh sangat lincah. Selain kedua muridnya itu, ia juga memiliki murid yang sangat cantik. Walaupun kalian juga tidak boleh tertipu dengan penampilannya yang sungguh sangat manis. Karena aslinya dia sangatlah mematikan. Namun dari ketiga muridnya yang ada saat ini, ia masih kurang puas karena ia ingin sekali memiliki seorang murid, satu orang wanita yang sungguh sangat montok. Dan pencarian murid barunya itu dimulai ketika pada malam hari di sebuah kota terdapatlah seorang gadis kecil yang sedang berlari di tengah kota. Ia berlari dikejar oleh dua orang samurai ninja yang mengenakan penutup wajah. Dan di dalam pelarian itu, gadis montok pink itu ia pun harus tersandung akan sebuah batu kecil yang memaksa dirinya harus terjatuh. Namun ya, di sela-sela dirinya akan ditebas oleh assassin itu, tiba-tiba saja gadis montok pink itu ia pun diselamatkan oleh seorang pria yang mengenakan sebuah topi jerami yang menggunakan pedang besar. Dan di sini pria jerami itu dapat memaksa para assassin itu menjauh sebelum pada akhirnya mereka pergi melarikan diri. Dan tentu saja diselamatkan oleh seseorang membuat gadis kecil itu ia berujar, terima kasih Tuan. Dan beberapa bulan kemudian di sebuah bangunan usang, gadis pink yang duhai itu dia ternyata sedang mandi. Namun usai gadis itu mandi dan ingin mengenakan pakaian, ia dipantau oleh seseorang dan ternyata selain melihat gadis pink itu mandi, orang itu juga melukis gadis pink itu ketika ia hendak mengenakan pakaian. Dan yang melakukan hal cabul ini ternyata adalah seorang pria berambut putih yang merupakan MC kita. Waduh, dimana ia juga berujar, tidak buruk juga. Namun di sela-sela itu, Shi yang melihat gadis itu sedang berganti pakaian, ia pun ternotis akan suatu hal ketika ada seseorang yang mengetuk kamar gadis itu. Dan orang itu juga berujar, tahu apakah kau ada di dalam? Kakak, apakah itu kau? Tunggu, aku sedang pakai handuk, ujar gadis pink itu yang bernama Tao. Ya, mendengar adiknya, lebih tepatnya adik iparnya sedang menggunakan handuk, membuat si Jamet ini ia harus menunggu adiknya. Dan begitu usai mengenakan handuk di sini, kakak, selamat malam. Apakah ada masalah? Ujar gadis Tao ini yang muncul hanya mengenakan handuk. Waduh. Di tempat ini ternyata tujuan pria pink itu datang untuk membujuk adiknya untuk mengurungkan niatnya bergabung dengan sekte yang telah menyelamatkan nyawanya. Tahu, apakah kau yakin mau tinggal di tempat ini? Meskipun aku tahu kalau kau mau bergabung dengan sekte ini karena mereka telah menyelamatkan nyawamu, tapi aku masih tidak yakin dengan sekte kecil ini. Tidak perlu khawatir kak, aku baik-baik saja kok, ujar gadis montok Tao ini. Tapi di sini bocah pink itu yang masih tidak percaya dengan adiknya yang akan bergabung dengan sekte kecil seperti ini. Tidak, kau terlalu naif. Ayo kembalilah pulang. Aku akan memohon kepada guru untuk menerima kau sebagai muridnya. Selain itu, sekte kecil ini sungguh sangat aneh. Aku telah beberapa hari di sekitaran sekte ini dan aku belum pernah menemukan satu murid pun yang ada di tempat ini. Pauvalium ini sungguh sangat tidak terkenal dan aneh. Jadi ya, aku khawatir kepada dirimu, ujar bocah pink itu. Mendengar calon muridnya akan dibawa pergi membuat Shi ia pun memutuskan untuk datang. Hei muridku, kenapa kau belum tidur? Ujar Shi yang pura-pura nggak tahu apa-apa.
Melihat Shi yang merupakan Master Sekte membuat bocah pink ini ia berujar, Master Sekte Shi, selamat malam. Aku mendengar semuanya kok, Tuan Shu. Kau tidak perlu khawatir tentang saudarimu. Aku akan menjaganya, ujar dari Shi. Sedangkan di dalam hati, sial, aku harus mengusir kampret ini. Jika tidak, aku tidak akan memiliki murid baru dan paviliumku akan kosong. Kampret. Maka dari itu, Tuan Shu, kau tidak perlu khawatir, aku akan menjaganya. Dan kebetulan, hari ini murid-murid yang lainnya juga akan kembali dan besok pagi aku akan membawamu untuk melihat murid-muridku yang lainnya, ujar dari Shi. Dan benar saja, keesokan harinya, Shi ia pun membawa mereka semua masuk ke dalam area sekte. Dan di tempat ini mereka pun dikejutkan dengan tiba-tiba saja muncullah seseorang dari balik semak-semak yang langsung bersembunyi nengger di atas batang pohon. Dan melihat hal itu tentu saja membuat bocah ini langsung waspada. Tahu, awas. Namun melihat hal itu di sini Shi ia pun berujar, jangan takut, Yuling, mereka adalah juniormu. Mereka di sini bukan untuk menangkapmu, ujar Shi kepada bocah yang ada di atas pohon. Apa? Junior? Namun di sini bocah Yu yang melihat adik junior barunya ternyata adalah seorang wanita membuatnya shock. Apa? Wanita? Langsung kabur dan itu tentu saja membuat mereka bertanya-tanya, Master, siapa dia? Ya, dia adalah salah satu seniormu. Dia memiliki trauma yang mendalam terhadap wanita. Karena memang dulu 20 tahun lalu ketika ia turun dari gunung, ia tertangkap oleh sekte perempuan dan ia dijadikan budak enak-enak oleh sekte wanita itu. Dan yang membuatnya trauma, dia harus dijadikan budak enak-enak dan harus digenjot sebanyak 200 kali setiap harinya. Dan itulah sebabnya dia akan kabur ketika ia melihat wanita, ujar dari Shi. Iya, pantas saja dia trauma seperti itu, ujar bocah Shu. Sedangkan untuk gadis Tao, ia bingung. Apa? Budak enak-enak digenjot? Apa itu? Ya, dia tertangkap oleh sekte wanita. Sungguh membuat iri aja. Tidak, maksudku, aku sangat marah, ujar dari Shi yang memang iri dengan muridnya yang tertangkap oleh sekte wanita dan dijadikan budak enak-enak. Waduh. Dan setelahnya, kini mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun ketika mereka melewati sebuah lorong, mereka pun melihat ada seseorang yang sedang berdiri di bawah pohon. Dan itu membuat mereka juga bertanya, Master, siapa dia? Dia adalah Mo Ping. Dia adalah salah satu seniormu juga dan dia sangatlah kuat. Dia merupakan ahli pedang terbaik yang ada di dunia ini. Tapi ya, walaupun dia sangat kuat, tetap saja dia tidak lebih kuat daripada diriku, ujar dari Shi. Mendengar itu celap. Gadis montok tahu, ia pun langsung memeluk Shi dan ia juga berujar, Master, ternyata kau sangat kuat. Ya, aku sangatlah kuat dan kau adalah murid terimutku. Sedangkan untuk bocah Shu, ia berujar, ngomong-ngomong dia sedang apa di sana? Apakah dia sedang bermeditasi? Tidak, dugaanmu salah. Dia tidak sedang berkultivasi, tapi dia sedang tebar pesona. Jih, sungguh aneh, ujar bocah Shu itu. Sedangkan untuk gadis Tao, ia berujar, Master, ternyata para senior, mereka memiliki ciri khas masing-masing ya. Ya, tapi kini, murid Tao, aku juga ingin memperkenalkan kau dengan satu muridku yang selanjutnya. Dalam arti tertentu, dia memang cukup normal, tapi ya, begitulah. Shi yang enggan untuk memberitahu lebih jelas tentang muridnya yang lainnya. Kini mereka pun melanjutkan perjalanannya dan kini mereka pun yang terus berjalan menuju tempat selanjutnya membuat bocah Shu ia merasa ada yang aneh. Murid-murid di tempat ini tidak ada yang normal, mereka semua aneh-aneh. Dan sepertinya aku harus membawa Tao pergi dari tempat ini, ujar bocah pink itu. Namun tak lama setelahnya Shi ia berujar, baiklah, kita telah sampai. Dan itu membuat bocah Tao yang sungguh sangat senang karena memang kini mereka tiba di sebuah taman. Taman yang sangat indah yang terdapat sebuah saung di tengah-tengah kolam. Di mana di tengah-tengah bangunan itu juga terdapat seseorang yang sedang bermain alat musik. Dan orang itu sungguh sangat mempesona. Dan itu juga membuat gadis Tao yang melihatnya ia berujar, wah, cantik sekali. Karena memang di sini tatapan mata yang diberikan oleh orang itu sungguh sangat lembut. Bahkan hal itu juga dapat dirasakan oleh bocah Shu yang berujar, cantik. Gadis itu sungguh cantik. Namun untuk orang itu yang melihat Shi datang, membuatnya datang dan menyambutnya dengan sangat lembut. Master, selamat datang.
Dan orang ini bernama Bailan. Di sini ia juga berujar, "Bailan, kenalkanlah, aku membawa murid baru bernama Tao dan dia adalah adik juniormu." Dan orang yang ada di belakangnya itu, dia adalah saudara ipar dari Tao dan dia adalah tamuku. Jadi ya, bersikap baiklah kau dengan dirinya. "Ah ya, Master. Perkenalkan, namaku adalah Bailan. Salam kenal," ujar Bailan dengan lembutnya yang membuat bocah Shu ia berujar, "Salam kenal. Aku saudara ipar dari Tao." Hei, melihat saudaranya yang gugup seperti ini membuat Tao ia pun menepuknya dan berujar, "Hei, kenapa kau terlihat gugup?" Di sini Tao ia juga berujar, "Senior, kau bisa memanggilku Tao. Dan mulai sekarang aku adalah adik juniormu." "Ya, baiklah Tao," sambut dari Bailey. Di sini Bailey yang melihat tubuh Tao yang memang duhai membuatnya melirik ke arah Shi dengan senyum iblisnya. Dan itu membuat Shi tahu dan ya, aku mengerti maksudmu Bailey. Tapi di sini ia juga merasa sepertinya ada kesalahpahaman yang membuatnya berujar, "Murid Tao, sebenarnya dia ini bukanlah saudarimu," yang artinya dia adalah seorang laki-laki. Namun dengan pose imut yang seperti ini membuat kedua bersaudara ini mereka tidak percaya. "Apa? Laki-laki? Tidak," ujar bocah Shu yang sudah sange ketika ia melihat Bailey, "tapi laki-laki." Master, apa maksud Anda? Apakah benar senior Bailey ini adalah seorang laki-laki?" ujar gadis Tao yang masih tidak percaya dengan penampilan Bailey yang imut seperti itu. Ya, kau benar. Bailey, dia adalah seorang laki-laki. Ia lahir dengan wajah cantik seperti seorang wanita. Jadi ya, kalian jangan salah paham, oke? Dan untuk bocah Shu, di sini ia masih tidak percaya. Kau sebenarnya pria kah?" "Ya, benar sekali," ujar Bailey dengan senyum manisnya yang membuat bocah Shu nak mental. Dan itu membuat Tao ia bertanya, "Saudara Shu, kau baik-baik saja kah?" "Tidak, aku tidak baik-baik saja." Sedangkan di dalam hati, "Apa-apaan ini? Apakah aku baru saja jatuh cinta dengan seorang pria? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak." Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan membuat Shu ia memutuskan untuk, "Master, aku harus membawa Tao pergi dulu." Ya, bocah Shu ia harus pergi karena ia takut kalau imannya bakalan goyah ketika ia melihat pria cantik. Ya, setelah kepergian kedua bersaudara itu, di sini ia pun langsung merubah wajahnya dan ia juga berujar kepada muridnya, apakah kau ingat perkataanku yang sebelumnya?" "Ya, aku ingat guru." Dengan cepat ia berujar, "Bailey, jangan pernah kau tunjukkan muka seramu kepada juniormu. Jika kau menakut-nakutinya, aku akan menghukummu," ujar dari Shi. Dan keesokan harinya di alun-alun sekte, di sini Shi yang memang didampingi oleh dua orang muridnya, ia berujar, "Tao, mulai hari ini aku akan mengajarimu sebagai seorang guru. Jadi ya, kau bisa keluar," ujar dari Shi. Tapi untuk gadis Tao, ia pun masih tidak berani untuk keluar. Ia masih bersembunyi di balik sebuah pilar. Dan itu membuat Shi berujar, "Tao, jika kau tidak mendekatiku, bagaimana bisa kau mendengarkan apa yang guru ini katakan?" Tapi di sini gadis Tao yang memang tidak berani keluar karena memang merasa ada yang salah. "Master, apakah Anda yakin kalau ini adalah seragam baruku? Kenapa penampilannya seperti ini? Dan kenapa kaos kakinya panjang sekali dan roknya sangatlah pendek, Master?" Dan di sini Shi berujar kalau itu benar adalah sebuah seragam baru milik Tao. "Tao, kau tidak perlu khawatir, itu memang adalah seragam barumu." Karena memang di dalam hati Shi berujar, "Aku sengaja membuat seragam itu hanya untukmu." Sedangkan yang ia ucapkan, "Tao, keluarlah, tolong hargai gurumu ini." Ya, mendapatkan desakan dari Shi membuat gadis imut Tao ia pun harus keluar dari balik pilar dengan penampilan yang sungguh sangat luar biasa menggoda. Dan ia juga merasa, "Master, sebenarnya pakaian ini cukup bagus sih, tapi hanya saja Master, apakah pakaianku memang pantas untukku?" Ya, dengan muka sangenya di sini Shi berujar, "Ya, pakaian itu sungguh sangat pantas untukmu. Pakaian itu juga bagus untuk kultivasimu kok. Aku jamin." Sedangkan untuk gadis Shi merasa, "Master, pakaian ini cukup bagus sih, tapi di bagian dadanya ini terlalu sempit." Dan selesailah alur cerita dari komik ini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya ada pertarungan dan
lumayan. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Ini full kayak ya komedi fan service gitulah, actionnya cuma diselip-selipin gitu. Dan sampai jumpa, bye. Ya cari yang fresh dikit lah.